Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes Unisa Yogyakarta telah memiliki beberapa program studi unggulan. Fikes Unisa Yogyakarta dalam pengelolaan program studi selalu melakukan pengembangan pendidikan baik tahap akademik maupun tahap profesi dengan mengembangkan berbagai metode pembelajaran guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. Salah satu program studi yang ada di Fikes Unisa Yogyakarta yaitu program studi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan program profesi yang memiliki visi menghasilkan bidan profesi pilihan yang unggul dalam upaya promotif preventif berdasarkan evidence-based in midwifery dan nilai-nilai Islam berkemajuan tahun 2035. Serta misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang kebidanan berdasarkan nilai-nilai Islam berkemajuan guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan tenaga profesi bidan. Mengembangkan pemikiran dan pemberdayaan perempuan dalam kerangka Islam berkemajuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Mengembangkan program kebidanan yang unggul dalam upaya promotif preventif berdasarkan evidence-based in midwifery berbasis nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan berdasarkan visi misi tersebut, pandemi COVID-19 tidak menjadikan program studi sarjana dan profesi bidan Unisa Yogyakarta berdiam diri. Namun hal tersebut menjadi motivasi untuk terus bisa memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi para mahasiswanya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Metode pembelajaran yang dilaksanakan program studi sarjana dan profesi bidan meliputi student center learning, pembelajaran e-learning, dan interprofessional education dengan profesi kesehatan lain. Program studi sarjana dan profesi bidan Unisa Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan memadai. Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi Terpadu (SIM-PTT) sangat baik guna mendukung proses pembelajaran. Sarana lain untuk kemahasiswaan juga disediakan. Hal tersebut dilakukan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa agar mahasiswa memiliki wahana pengembangan diri serta perluasan wawasan dan integritas kepribadian yang dibutuhkan. Jenis layanan kepada mahasiswa antara lain bimbingan konseling, minat bakat, soft skill, beasiswa, dan layanan kesehatan. Program studi sarjana dan profesi bidan Unisa Yogyakarta memiliki laboratorium dan peralatan yang memiliki standar sangat baik guna mendukung praktikum mahasiswa, antara lain ruang antenatal care, ruang intranatal care, ruang postnatal care, ruang komunikasi, informasi, edukasi, dan lainnya. Untuk mendukung keunggulan prodi sarjana dan profesi bidan, setiap ruang skill lab dilengkapi dengan poster-poster hasil penelitian dosen maupun mahasiswa yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan asuhan.
itu, untuk mendukung keunggulan prodi, maka dilengkapi pula dengan laboratorium lintas prodi, antara lain Laboratorium Teknologi Informasi, Laboratorium Komunikasi, dan Laboratorium Arsitek. Selain lab tersebut, Prodi Program Studi Sarjana dan Profesi Bidan Unisa Yogyakarta juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang-penunjang pembelajaran di lahan praktek. Praktek profesi bidan dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, praktek mandiri bidan, dan komunitas. Strategi pembelajaran dalam pendidikan profesi bidan meliputi tutorial klinik, bedside teaching, refleksi kasus, manajemen kasus, journal reading, case-based discussion, 1 minute preceptor. Perpustakaan Unisa Yogyakarta sebagai sarana penunjang lainnya mendukung terwujudnya visi program studi sarjana dan profesi bidan melalui berbagai layanan dan kegiatan yang dikelolanya. Koleksi yang sangat lengkap untuk menunjang pembelajaran antara lain buku, proceeding, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Untuk menunjang kelancaran dalam pembelajaran di klinik dan komunitas, program studi sarjana dan profesi bidan mengembangkan jejaring mitra dan pengelolaan MOU antara lain dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dan Rumah Sakit Pemerintah, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, klinik, puskesmas, praktek mandiri bidan, SMA negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat bidan Unisa dimanapun Anda berada? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi. Salam sehat bahagia untuk semua. Kita berjumpa di live Bolu Aren edisi kedua, ngobrol seru, asik, dan keren. Bersama saya Fatia. Edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Ketua Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Halo Ibu, apa kabar? Halo Bu Fat, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di studio podcast Admisi Unisa Yogyakarta. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah launching penerimaan mahasiswa baru
Sarjana dan Profesi Bidan Unisa bagi lulusan D3 dan D4. Lanjut sarjana dan profesi, siapa takut? Siapa takut, Bani? Nggak ada yang takut, Bu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Bidan Unisa, terima kasih sudah berkenan bergabung join di edisi Bolu Aren kali ini, Maret 2021. Nah, kita kenalan dulu nih dengan Ibu Kaprodi yang sudah hadir di sini. Monggo Bu Ani disilahkan memperkenalkan diri dan menyapa pemirsa. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bidan Unisa. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih juga Bu Fat sudah diundang di studio podcast admisi yang cantik, Bu. Baik Bu Fat, tadi diminta memperkenalkan diri ya Bu Fat. Betul, Mbak. Baik, saya Herin Fitriani, Bu. Sekarang diamanahi menjadi pengelola, Bu, di Prodi Sarjana dan Profesi Bidan Unisa. Oke, mungkin kalau keluarga gitu ya Bu ya. Silakan Bu ceritakan sedikit keluarganya Bu Ani. Baik, saya ibu dari 2 putra Bu, karena anaknya cowok semua gitu begitu. ya. Putranya 2, kemudian suami 1 aja Bu. Sekarang tinggalnya di Bantul Bu, tapi aslinya Kulon Progo. Oke. Baik. Ibu Herlin Fitriani Kurniawati, SSIT Magister Kebidanan, biasa dipanggil Ibu Ani ya. Ya. Beliau ternyata adalah alumni dari Unisa Yogyakarta, pemirsa. Wow, aku Unisa, bangga menjadi Unisa ya Bu Ani, Bangga ya? menjadi Unisa Bu. Nah Bu Ani, boleh diceritakan Bu ke pemirsa dimanapun berada, sahabat Bidan Unisa, mengapa Bu Ani itu dulu memilih menjadi bidan dan mengapa Unisa yang menjadi pilihannya? Baik, cerita yang lalu ya Bu, berarti ya Bu ya. Baik, mungkin ini ya Bu ya, sama dengan sahabat Bidan Unisa yang lain ya Bu ya, saat lulus SMA itu bingung atau galau gitu ya Bu bahasanya. Saya dulu juga mengalami seperti itu Bu Fat. Saat lulus itu bingung antara milih jurusan kimia Bu dengan yang ingin jurusan kimia waktu iya, itu? waktu itu pengen jurusan kimia dan juga belok ke bidan. iya. Masih nyambung-nyambung sih Bu. Iya. Itu sama kebidanan. Namun di sini mungkin peran orang tua ya Bu luar biasa pada diri saya, mengarahkan saya untuk mungkin membantu ya Bu, membantu memilih begitu ya, yang lebih cocok untuk saya itu apa, dan akhirnya saya memilih untuk menjadi atau kuliah di Stikes Aisyah pada saat itu Bu. Waktu itu masih Stikes iya, ya Bu Ani ya. Betul, nggih. Dan seiring berjalannya waktu dengan berbagai perkuliahan dan luar biasa menarik ternyata Bu, perkuliahan di kebidanan itu ada kuliah teori, kemudian ada seminar, praktikum, dan juga pada saat itu juga sudah prakteknya langsung di rumah sakit, di PMP, di klinik, dan juga di puskesmas. Jadi semakin tahun semakin bertambah minat saya untuk menjadi seorang bidan, dan alhamdulillah saya ada di sini Bu, jadi seorang bidan. Begitu ya Bu Ani ya. Jadi awalnya karena terpaksa, lama-lama terbiasa dan malah jadi cinta ya. Iya, ini bahasa Belandanya waiting tersno jalaran seko kulino ya. Jadi awalnya dia inginnya di kimia ya. Iya, di kimia. Kemudian diarahkan untuk masuk ke Unisa di jurusan kebidanan, dan ternyata lama-lama tadi waiting tersno jalaran seko kulino. Wah, luar biasa ini Bu Ani ceritanya ya. Baik, Bu Ani sekarang sudah mengemban menjadi Ketua Prodi Kebidanan, Program Sarjana dan Pendidikan Profesi. Ya, Pendidikan Profesi Bidan di Unisa ya Bu Ani ya. Ibu boleh, prodi ini kan belum lama ya Bu ya, masih prodi yang baru. Boleh Bu Ani ceritakan bagaimana proses pembukaan Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Profesi ini Bu Ani? Baik Bu, untuk pembukaan Prodi Sarjana dan Profesi Bidan ini tentunya kami melihat ya Bu, dari kebutuhan masyarakat, kemudian stakeholder, dan juga tentunya kebutuhan dari bidan itu sendiri ya Bu ya, untuk peningkatan jenjang
pendidikan ya Bu, untuk nantinya pasti akan berkaitan dengan jenjang karir dosen, dengan jenjang karir bidan begitu Bu. Nah, kami mulai untuk mengajukan proposal pendirian untuk prodi sarjana dan profesi bidan, dan alhamdulillah di tahun 2018 kami mendapatkan izin Bu. 2018 iya, ya, 2018 mendapatkan izin untuk penyelenggaraan prodi sarjana dan juga profesi bidan. Oke. 2018 berarti 2 tahun ini sudah berjalan 2 tahun ya Iya, Bu Ani. tahun ketiga ini Bu. Tahun ketiga, Iya. oke. Sudah tahun ketiga. Bu Ani mungkin bisa disampaikan ke pemirsa sahabat bidan Unisa dimanapun berada, apa yang menjadi unggulan pada program sarjana dan pendidikan profesi bidan di Unisa ini Bu Ani? Oke. Baik, tentunya prodi sarjana dan profesi ini punya unggulan ya Bu. Unggulannya adalah bisa menghasilkan lulusan profesi bidan yang mempunyai keunggulan di bidang promotif dan preventif berdasarkan evidence base. Apa itu Bu? Evidence base atau ya kebidanan berbasis bukti ya Bu ya. Gitu. Dan juga nilai-nilai Islam berkemajuan Bu, sesuai dengan Unisa ya Bu ya, untuk profesional dan Qur'ani. Profesional dan Qur'ani. Oke, nggih. Selanjutnya Bu Ani, untuk proses perkuliahannya sendiri bagaimana itu Bu? Perkuliahan untuk mahasiswa di program sarjana ini dengan berbagai metode ya Bu, dengan berbagai sistem pembelajaran, mulai dari pembelajaran secara teori, kemudian seminar, tutorial, praktikum di skills lab, dan juga ada namanya ECE ya Bu, atau Early Clinical Exposure. Jadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa melihat secara langsung bagaimana seorang bidan itu bisa memberikan pelayanan di institusi pelayanan kesehatan begitu Bu Fadia. Di institusi pelayanan kesehatan tentunya mulai dari di pelayanan dasar ya Bu ya, mulai dari puskesmas, PMB gitu ya Bu ya, juga rumah sakit. Oke, nggih. Pemirsa sahabat bidan Unisa dimanapun berada, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan silahkan apabila sahabat bidan Unisa ada yang ingin ditanyakan, saudara boleh menulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Ibu Ani ya pada kesempatan live siang hari ini. Oke, baik Bu Ani, untuk prodi bidan atau prodi kebidanan ini kan menjadi salah satu prodi yang diperhitungkan tentunya ya Bu ya, karena Unisa ini kan sebetulnya cikal bakalnya udah dari tahun 60-an kalau nggak salah, 63 atau tahun ya Bu Ani ya, betul ya, dari dulu sekolah bidan rumah sakit PKU, kemudian sekolah perawat, penjenang ya, kemudian diploma dan seterusnya sampai kemudian menjadi universitas ya. Tentunya prodi kebidanan ini menjadi salah satu prodi yang diperhitungkan. Nah, bagaimana minat atau animo masyarakat atas dibukanya prodi ini Bu Ani? Ya, baik, seperti yang disampaikan Bu Fatia tadi ya Bu ya, bahwa prodi kebidanan di Unisa, khususnya di Unisa ini ya Bu ya, tidak hanya satu-satunya sarjana dan profesi bidan, ada 3 prodi Bu. Nah begitu. Di kebidanan di Unisa ada S2, ada D3 kebidanan, dan juga ada sarjana dan profesi bidan. Dan kaitan dengan animo Ibu, alhamdulillah pada awal pembukaan di 2018 kami sudah mendapatkan mahasiswa yang lumayan Bu, untuk 50 mahasiswa pada saat itu, dan di tahun kedua, awal pembukaan ya Bu Ani ya. Iya, kemudian tahun kedua dan tahun ketiga mengalami peningkatan, artinya animo mahasiswa begitu masih memberikan kepercayaan Bu kepada Unisa Yogyakarta untuk bisa mencetak bidan-bidan yang profesional dan Qur'ani tentunya. Baik. Sekali lagi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Ibu Ani ya. Mumpung kali ini kita bisa ngobrol seru, asik dan keren ya di edisi Bolu Aren Maret 2021 bersama Ibu Kaprodi, Ibu Ani.
Baik, kita kembali ke tema kita. Lanjut sarjana dan profesi bidan siapa takut? Maka pada kesempatan ini dibukalah penerimaan mahasiswa baru sarjana dan profesi bidan Unisa Ya. bagi lulusan D3 dan D4. Betul ya Bu Ani? Iya, ya? betul, Bu. Oke. Bu Ani mungkin bisa diceritakan kembali kepada pemirsa dimanapun berada untuk perkuliahan, Bu. Tentunya kan ada perkuliahan secara teori dan perkuliahan praktek ya Bu ya. Untuk prakteknya sendiri bagaimana Bu? Ada mungkin di lahan atau praktek hanya di kampus saja? Monggo Bu Ani bisa disampaikan ke pemirsa. Nggih, Bu Fatia. Untuk perkuliahan di Unisa tentunya ada berbagai cara tadi ya Bu, berbagai metode untuk mencapai kompetensi dari lulusan. Jadi untuk praktek kami alhamdulillah punya ruangan skills lab yang sangat mendukung begitu Bu di gedung B. Mungkin sahabat bidan Unisa yang belum pernah ke Unisa, monggo untuk bisa ke Unisa mampir nanti melihat gedungnya dulu begitu. Dan melihat gedungnya dulu nanti bisa tertarik begitu ya Bu Fat ya. Betul. Oke. Itu untuk pembelajaran praktikum Bu. Selain itu juga ada pembelajaran praktikum klinik Bu atau ECE tadi yang tentunya di layanan kesehatan mulai dari rumah sakit, kemudian di puskesmas, kemudian ada di klinik dan juga praktik mandiri bidan. Oke, mungkin kita stop dulu ya Bu Ani boleh, ya. Bu. Ini ada pertanyaan dari pemirsa ya di kolom chat, saya bacakan. Ibu, untuk yang sudah bekerja, adakah program khusus dalam perkuliahannya? Monggo Bu Ani. Oke. Baik, ini untuk yang D3 atau D4 begitu ya Bu ya. Saya kira untuk perkuliahan ini nantinya untuk dari D3 ke sarjana perkuliahan dilakukan secara hybrid ya Bu ya, antara offline dan online. Tetapi untuk pelaksanaannya tentu saja kami mengikuti kebijakan dari universitas dan fakultas. Kemudian untuk pembelajaran perkuliahan di tahap profesi, untuk pelaksanaannya 100% ada di lahan praktik Bu. Namun sebelumnya memang ada penguatan materi keilmuan sebelum mahasiswa terjun ke lahan praktik. Begitu Bu Fatia. Jadi untuk teman-teman yang mengambil profesi, pembelajaran full di lahan praktek, tetapi sebelumnya ada penguatan Materi ya, keilmuan, penguatan materi keilmuan. Begitu sahabat bidan Unisa untuk jawaban yang bisa disampaikan oleh Bu Ani ya. Silakan untuk yang lain apabila ada yang akan ditanyakan boleh menulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan ya. Kita lanjut Bu Ani, kembali Bu tadi Fatia. untuk lahan prakteknya Bu Ani. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa dimanapun berada. Untuk lahan praktek itu ada di mana saja Bu? Oke. Untuk lahan praktik saya kira MOU atau kerjasama dari Unisa hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ya Bu ya. Namun karena saat ini mahasiswa kami masih pada tahap sarjana dan juga profesi baru tahun pertama, sehingga memang untuk lahan praktik ini masih di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah Ibu. Ya, namun tidak menutup kemungkinan nanti akan melebar ke di luar Jogja ya Bu ya, karena kita tahu Aisyah Muhammadiyah kita mempunyai amal usaha rumah sakit yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia ya, di provinsi, apalagi kalau hanya di sekitar Jogja dan DIY ya. Oke. Baik Ibu Ani, ada pertanyaan lagi ini dari pemirsa. Mohon diulas tentang biaya kuliah D4 profesi D4 profesi bidan 28.500. Oh, tidak jelas itu. Mohon diulas tentang biaya kuliah begitu Bu Ani. Baik Bu Fatia. Untuk biaya kuliah saya kira sangat terjangkau ya Bu Fatia. Untuk bidan-bidan yang berminat untuk masuk dari D3 ke sarjana, biayanya dari sampai lulus begitu ya Bu ya.
D4 ke profesi Rp28.500.000. 28.500.000 itu sudah sejak masuk Rp500.000 sampai dengan selesai. Betul, Bu Fat. Oke, Kemudian cukup untuk dari terjangkau. yang D3 lanjut ke sarjana sebesar Rp42.950.000, Ibu. 42.950.000. Oke, dicatat ya pemirsa. Jadi untuk D4 profesi bidan cukup dengan 28.500.000 mulai dari awal sampai dengan selesai, dan untuk D1 sampai D3, dengan Ibu. untuk D3 sampai dengan S1, jadi untuk sarjananya itu dengan biaya 42.950.000. Cukup terjangkau ya, dan silahkan untuk informasi lebih lanjut ada di link ya, ada di chat, silahkan bisa dibaca. Selanjutnya Bu Ani masih ada pertanyaan. Ya, Bu. Berapa tahun alih jenjang dari D3 sampai sarjana profesi, Bu? Nah, monggo Bu Ani. Nggih. Jadi untuk lama studi ya, Bu ya, Lama studi. dari lulusan D3 ke sarjana, untuk lama studinya adalah 3 semester, Ibu. 3 semester. Iya, atau 1,5 tahun untuk menjadi Oke. seorang sarjana kebidanan. Oke. Nggih. Itu berarti yang dari D3 dan ini baru lulus untuk menjadi sarjana, ya, Bu ya? Iya. Untuk 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 profesinya sendiri bagaimana, Bu Ani? setelah lulus sarjana nanti lanjut ke profesi, untuk lama studinya 2 semester, Ibu, 2 atau 1 semester. tahun, iya. Oke. Terjawab ya pemirsa dimanapun berada, sahabat bidan Unisa. Jadi untuk teman-teman bidan dari lulusan D3 apabila ingin mengambil program sarjana, waktu tempuhnya adalah 3 semester atau 1,5 tahun nanti untuk menyelesaikan sarjananya, dan setelah itu saudara harus melanjutkan mengambil profesi dengan waktu tempuh 2 semester atau 1 tahun. tahun. Begitu ya Bu Iya, Ani ya? iya, Oke. Bu. Baik, Ibu Ani, bagaimana untuk peluang lulusannya, Bu? Oke. Baik, peluang lulusan saya kira untuk lulusan dari profesi bidan ini tentu saja punya legalitas ya, Bu, untuk melaksanakan atau mendirikan praktek mandiri bidan sesuai dengan amanah Undang-Undang Kebidanan ya, Bu Fat ya. Selain tadi bisa mendirikan praktik mandiri bidan, bisa juga untuk bekerja di institusi pelayanan kesehatan, baik itu tadi di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, ataupun di PMP begitu, Bu Fat. Kemudian tentu saja bisa memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara holistik dan komprehensif. Selain itu bisa memberikan asuhan kepada remaja dan juga pada masa-masa prakonsepsi atau sebelum hamil, Bu. Dan yang tentu saja dengan peningkatan jenjang pendidikan juga akan meningkatkan jenjang karir bidan-bidan gitu, Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu Ani ya. Nah, sahabat bidan Unisa dimanapun Anda berada, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan penerimaan mahasiswa baru sarjana dan profesi bidan Unisa, sahabat bidan Unisa bisa mengunjungi Instagram di @sarjana_bidan_unisa atau Facebook Sarjana Profesi Bidan Unisa. Bisa juga mengunjungi Instagram PMB Unisa Yogya. Ya, saya ulangi, Instagram @sarjana_bidan_unisa, Facebook Sarjana Profesi Bidan Unisa, dan Instagram PEB Unisa Yogya. Nah, untuk hotline bisa menghubungi Ibu Ani di 081921762813. Selanjutnya Ibu Nuli di 081325903830, dan Ibu Belian di 085729703769. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan Bu Ani barangkali terkait dengan proses pembelajarannya tadi? Oke. Baik, untuk proses pembelajaran tadi ya Bu Fatia ya. Jadi untuk sarjana nanti untuk lama studi dari D3 ke sarjana sebanyak 3 atau selama 3 semester. Kemudian dari
D4 ke profesi selama 2 semester. Dan untuk pembelajaran di tahap sarjana nanti insya Allah akan dilaksanakan secara online maupun offline mengikuti kebijakan tadi ya Bu Fa. Kemudian untuk yang profesi nanti 100% dilakukan di lahan praktik. Oke. Gitu Bu Fatia. Ternyata masih ada beberapa pertanyaan dari pemirsa terkait sistem perkuliahan. Oh, banyak pertanyaan nih tentang sistem perkuliahan ya. Tentang sistem perkuliahan ini Bu Ani, ternyata pemirsa masih banyak yang menanyakan ya. Oke, baik tadi ya Bu ya. Jadi untuk pembelajaran sekali lagi ya Bu yang ada atau dari D3 ke sarjana itu hybrid ya Bu ya, atau ada pembelajaran online dan offline-nya dicatat. Ada online dan ada offline. Iya. ya. Untuk pelaksanaannya tentunya kami mengikuti kebijakan dari universitas dan fakultas ya Bu apalagi Fatia. sekarang masih era pandemi ya Bu Ani ya. Oke, baik. Jadi karena kita masih pandemi, kita mengikuti kebijakan yang dari pusat turun ke bawah, kita harus mengikuti ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ani, untuk proses pembelajarannya ada online dan ada offline. Dan untuk teman-teman yang mengambil profesi full untuk di lahan ya Bu Ani ya. Dan di awal nanti ada penguatan materi keilmuan di awal, dan untuk selanjutnya nanti akan full dengan kasus-kasus di lahan. Begitu ya Bu Ani ya. Oke. Baik, sahabat sarjana bidan Unisa dimanapun berada, kita sudah tiba di penghujung waktu. Sebelum berakhir, mungkin Bu Ani mohon berkenan untuk bisa memberikan closing statement, Bu. Baik, terima kasih Bu Fatia. Dari apa yang mungkin saya sampaikan, gambaran sekilas tentang Unisa mungkin menimbulkan rasa pengen ke Unisa begitu ya Bu ya. Jadi kami sangat terbuka lebar untuk menerima kehadiran calon mahasiswa baik reguler maupun ibu-ibu bidan untuk bisa mendaftar di program sarjana dan profesi bidan Unisa. Kami sangat tunggu kehadirannya begitu Bu Fatia. Seperti tema kita pada siang hari ini ya, lanjut sarjana dan profesi bidan di Unisa, siapa takut ya Bu Ani ya. Betul Bu, kehadiran juga nggak harus ke kampus ini ya Bu ya, gitu ya, karena Bu, bisa daftar dari rumah. bisa Secara online. melakukan pendaftaran online dari rumah, tidak perlu datang-datang ke kampus. Dan informasi lengkap bisa tadi sudah kita sebutkan di Instagram Sarjana Bidan Unisa, juga di PMB Unisa Yogyakarta. Begitu. Terima kasih Ibu Ani untuk ngobrol-ngobrolnya pada siang hari ini. Untuk pemirsa sahabat bidan Unisa dimanapun berada yang berminat, segala pertanyaan dapat dilanjutkan dengan bergabung di grup WA atau di tautan yang ada di chat ya. Di situ silahkan bergabung di WA tersebut. Nanti pertanyaan-pertanyaan dapat didiskusikan dan akan dijawab di WA grup. Baik. Sekali lagi Bu Ani, terima kasih untuk kunjungannya dan ngobrol-ngobrol serunya pada siang hari ini. Dan pemirsa sahabat bidan Unisa dimanapun berada, sebelum kita tutup, saya selalu ada pantun ini untuk pemirsa Bu Ani. Bolu aren, kek banana, roti dan pizza, semua diangkut. Bidan keren, lanjut sarjana dan profesi di Unisa, siapa takut? Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi Bolu Aren berikutnya. Saya Fatia dan Ibu Ani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.